Pria ini karena tidak bisa menghasilkan uang. Jadi dia disiksa oleh istri setiap hari. Semua orang mengatakan bahwa dia tidak punya masa depan. Tetapi dia adalah agen khusus nomor 1 punya Korea. Setiap tindakan pasti akan menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Dia menjadi idola dalam dunia agen Korea. Tetapi semua itu tidak membuat dia senang. Karena dalam hati dia hanya ada satu keinginan. Dia ingin menjadi seniman komik. Karena dia tidak suka setiap hari harus membunuh orang lain lagi. Dalam satu misi lompat dari pesawat, dia pura-pura kuncinya rusak. Jadi tidak bisa membuka parasut dan tenggelam ke dalam laut. Terorganisir setelah mengetahui ini. Diam-diam lakukan pemakaman untuk dia. Atasan menangis sampai habis air mata. Dan John sedang nyatai di laut. Hari-hari impian telah tiba. Ketika menjadi seniman komik, John baru menyadari jika dia bukan jenius. Menulis terlalu membosankan. Gaji setiap bulan juga sangat kecil. Setiap pengiriman naskah, John harus memutar otak untuk berpikir. Sangat sulit baginya untuk menerbitkan komik dia. Tapi komentar semua tidak bagus. Beberapa orang mengatakan bahwa menggambar dengan kaki mereka lebih baik daripada dia. Menghadapi penghinaan ini, John sangat kecewa. Dia juga ingin menulis cerita yang bagus. Sampai suatu hari, dia datang dengan ide baru saat berbicara dengan putrinya. Ayah bisa menulis kisah hidup ayah sendiri. John juga berpikir ke situ. Tetapi dia tidak berani. Karena semua yang dia melakukan di zaman dulu itu adalah rahasia punya negara ini. Tidak bisa diungkapkan. Tetapi berpikir berapa kali lagi. Dia menerima satu panggilan. Itu panggilan dari editor. Katanya komik John tidak bagus. Komentar yang jelek udah hampir 20.000 ada. Nanti jangan kontak ke dia lagi. Setelah itu langsung matikan HP-nya. John tidak ada kesempatan untuk jelaskan apa. John jadi pengangguran. Hanya bisa jadi tukang bangunan aja. Tetapi mandor tidak menyukainya. Sering mengatakan bahwa John adalah orang malas. Bahkan meludahi ke wajah dia. John sendiri minum miras di rumah. Membuka laptop dan melihat omelan dari para pembaca. Akhirnya John tidak bisa menahan lagi. Dia ambil pensil. Dengan marah duduk dan gambarlah cerita tentang hidup dia. Setelah selesai, karena lagi semangat, dia latih berapa seni bela diri di dalam rumah. Lalu berbaring di lantai menangis dan langsung tidur. Di hari berikut, ketika dia bangun, John melihat ke meja. Sarapan pagi udah disiapkan oleh istrinya. Apakah istri salah minum obatnya? Sang istri suapin untuk dia makan lalu berkata, "Komik yang kamu baru posting sangat bagus. Tunggu komik yang mana?" John bergegas ke kamar. Dia baru melihat. Komik yang dia bergambar kemarin sudah diposting oleh istrinya. Dapatkan banyak sare. Dan komentar yang baik. Ya ampun apa yang sudah terjadi ini. John langsung datang ke kantor editor. Minta tolong sama dia untuk hapus komik baru. Tetapi editor bilang apakah Anda sudah gila? Cepat pulang ke rumah dan membuat episode terbaru. Dia menggunakan kaki untuk tendang John keluar. John hanya bisa balik ke rumah. Melihat di luar mulai hujan. Dia langsung bawa payung untuk menjemput putri di tempat sekolah. Dan hasilnya melihat putri sedang berjalan sama teman. Ayah teman jemput anak dengan pakaian yang rapi. Dan naik mobil mewah. John terlihat agak sedih. Dia tidak berani berlari ke depan anak. Diam-diam melihat ayah teman anak dia antar anak dia pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, John beresin barang. Tidak sengaja melihat buku harian punya anaknya. Di situ menulis jika keluarganya sangat miskin. Anak ingin kerja mencari uang untuk dia bisa bantu orang tuanya. Setelah baca sampai sini, John sangat sedih dan malu. Dia memutuskan jika komik sudah hot seperti itu. Dia tidak bisa banyak pikiran lagi, selain kata, biarin saja di dalam otak. Dia langsung duduk untuk membuat komik baru lagi. Dengan cepat episode kedua udah selesai. Tanpa diduga di hari berikutnya, komik dia disukai oleh banyak orang. Di tempat menunggu bus. Atau di pertigaan jalan. Semua sedang membaca komik punya dia. Sampai murid punya istri John juga baca komik punya dia di dalam kelas. John memberi putrinya kejutan. Dia membeli piano baru untuk putrinya. Mereka semua sangat senang. Tetapi mereka tidak tahu jika bahaya sudah mendekat. Komik punya John sangat laris. Sudah dilihat oleh pemimpinya. Pemimpin langsung kirim komik itu ke Departemen Intelijen. Ada seseorang berspekulasi tentang seorang komando yang meninggal pada misi sebelumnya.
Dan perilaku punya John merupakan menjadi pengkhianatan negara. Jadi pemimpin mencari ke kantor editor komik, menggunakan kekuatan untuk mengancam. Mereka tahu bahwa John adalah penulis manga ini. Tetapi sekarang dia tidak ada di sini, dia sedang kerja di lokasi bangunan. John sedang dimarahi oleh pengelola. Orang depan ini tidak tahu. John bukan orang biasa. Sering memukuli kepala dia. Lalu minum air dan meludah ke mukanya. Agen khusus dari luar datang untuk bertugas. Mereka masuk ke dalam toilet. Melihat John sedang cuci mukanya. Identitas asli punya John adalah agen rahasia. Karena pengkhianati negara. Mereka datang untuk menangkap John. John tahu tidak bisa bersembunyi lagi. Suasana tiba-tiba berubah. Mereka mulai bertarung. John sendiri bertarung dengan banyak agen. Dia mengalahkan semua dengan cepat. Tidak sampai 1 menit mereka sudah berbaring di lantai toilet. Semua itu terlihat oleh pengelola sedang membuang air besar. Dia ketakutan tidak berani omong apa. John mencoba beberapa pukulan di depan orang itu. Orang itu ketakutan. Menangis sampai memanggil ibunya. John tidak ingin membuat sulit bagi orang itu jadi dia langsung pergi. Setelah sampai ke rumah, dia langsung menelepon ke istrinya. Katakan pada istri identitas dia yang sebenarnya. Sekarang identitasnya terungkap, jadi dia diburu. Harus berkemas untuk melarikan diri. Tetapi istri tidak percaya. Dan langsung matikan HP-nya. John hanya bisa sendirian beresin barang. Tiba-tiba, ada 2 bom asap dari luar dilempar ke dalam. John dengan cepat menutup hidungnya. Banyak agen melompat ke dalam. John tetap tenang. Bertarung dengan mereka. Tetapi sayangnya, dia disetrum dari belakang. Lalu John langsung pingsan. Ketika dia bangun kembali, John sedang di ruang interogasi. Pemimpin masuk ke dalam. Marah sama dia, kenapa membawa rahasia negara dan tulis ke dalam komik. Tanya John apakah dia adalah mata-mata. John bilang dia membuat komik untuk cari makan sehari-hari saja. Tapi dia tidak bisa membuktikan sekarang. Di dalam saat itu, telepon punya John berdering. Adalah suara orang asing. Orang berkata, istri Anda sedang ada di sini. Jika ingin selamatkan dia. Dalam 20 menit. John dengan pemimpin harus datang ke tempat orang itu. Setiap melewati 5 menit. Orang itu akan memotong 1 jari punya istri dia. Tetapi John sekarang. Tangan dan kaki sedang diikat. Harus melakukan apa sekarang? Tidak lama kemudian. John tiba-tiba omong. Dia adalah mata-matanya. Dia akan mengungkapkan. Tetapi dia ingin obrol dengan pemimpin saja. Pemimpin duduk di depan John. John minta sebatang rokok. Pemimpin tidak banyak pikiran. Ulurkan tangan ke depan. Kemudian ditinju oleh John sampai pingsan. John ambil pensil punya dia. Membuka borgolnya. Menunggu agen lain masuk ke dalam. John ambil pistol arahkan ke kepala pemimpin untuk menancamnya. Dan seperti itu John berhasil maksa pemimpin masuk ke dalam mobil. Berdua berjalan ke tempat orang itu untuk selamatkan istri John. John di dalam mobil mengatakan yang sebenarnya kepada pemimpin. Pemimpin agak sulit untuk mengerti. Tidak tahu siapa yang ingin tangkap John. Mereka berdua sudah mencari masalah dengan siapa. Akhirnya mereka mengingatkan dalam satu misi sudah pernah menangkap 1 orang teroris. Untuk memaksa interogasi. Lalu setrum membuat orang itu meninggal. Orang itu masih punya 1 saudaranya, adalah kakak dia. Sepertinya sang kakak ingin membalas dendam untuk adik dia. Di saat mereka sedang obrol. Ada 1 orang kirim video ke John. Ada orang sudah culik anak dia. Bersiap lempar anak dia keluar dari mobil. Dan orang yang culik anak dia adalah Menteri Intelijen. Menteri Intelijen ingin John bawa pulang pemimpinnya. Jika tidak dia tidak akan bisa ketemu dengan anak lagi. Satu sisi adalah putrinya. Dan sisi lain adalah istri dia. Dia sangat putus asa. Akhirnya dia masih datang ke tempat yang culik istri dia. John menabrak kepulahan bawahan penculik istri dia. Istri dia teriak. Sayang jangan kesini. Tidak ada yang bisa percaya bahwa John langsung muter balik. Kabur di depan ribuan mata yang sedang melihat dan tidak bisa mengerti apa. Maafkan aku. Tindakan ini membuat penculik tidak bisa mengerti. Istri marah karena tidak bisa tendang mati suaminya. Suami macam apa kamu, bajingan? Istri ditangkap. Anak juga ditangkap. Situasi mendesak ini
Dia hanya bisa telepon dan bernegosiasi sama mereka. Minta waktu akan datang untuk selamatkan istrinya. Lalu langsung kembali untuk selamatkan anaknya. Tapi baru setengah jalan, Putri sudah kirim pesan untuk dia. Mengatakan bahwa dia sudah diselamatkan oleh orang lain. Di saat putrinya diculik. Teman baik punya dia adalah Chul karena tidak bisa menahan diri. Chul pura-pura jika anak itu sakit perut anterin dia ke toilet. Sebenarnya bahwa dia kabur dari situ. Putri dan Chul dengan cepat sudah bertemu dengan John. Sebelum berangkat untuk selamatkan istri, John masih ada urusan lain. Jadi dia pukulan muka Chul. Membuat dia mimisan. Dia kasih tahu Chul. Jadi cerita seperti ini, kamu ingin menangkapku, tetapi dipukul sama aku. Menunggu menteri datang menemui Chul. Dia percaya Chul tidak mengkhianati dia. Sekarang John dengan pemimpin sedang di jalan menuju ke tempat istri. Mereka turun dari mobil. Sang putri juga diam-diam menunggu di dalam mobil. Dia menelepon ke menteri. Video call langsung untuk dia bisa melihat. Pemimpin diikat ke kursi. Banyak kabel listrik telah dipasang ke tubuh dia. John didorong keluar. Mereka ingin John yang menyiksa pemimpin dia. Jika tidak istri dia akan mati. John tidak punya pilihan lain. Pemimpin menjerit kesakitan. Adegan ini dilihat oleh menterinya. Dia langsung kirim agen masuk ke tempat penculiknya. Banyak agen khusus muncul. Mereka sangat kuat. Dalam sekejap mata sudah bunuh banyak orang. Situasi dengan cepat dikendalikan. Lalu menteri beri perintah harus nembak mati John. Dia bilang John adalah pengkhianat. Tidak menyangka Chul melompat untuk menahan peluru untuk John. Chul sudah lemah. Jatuh ke dalam pelukan John. Mata Chul melihat ke dia. Ucapkan kata-kata terakhir. Tapi John mengatakan, kamu tidak akan mati, tenang saja. Chul. Ternyata aku belum mati. Chul dipukul di muka sama John, langsung sadar. Menteri sangat marah. Dua orang bego sedang melakukan apa ini? Cepat menembak lagi. Tapi pada saat itu, bawahan di samping tiba-tiba jatuh ke lantai. Tim penculik ada penembak jitu. Dia berdiri di atas tinggi. Menembak mati orang punya menteri intelijen. Dan menembak John berapa kali juga. Menteri sekarang harus mundur. Penculik dengan cepat sudah mengelilinginya. Tapi pemimpin tim penculik menuju ke depan istri dan anak punya John ingin menembak mati mereka. Tiba-tiba John hidup kembali. Dia ambil pistol. Lempar ke arah bom yang dekat situ. Dalam kekacauan dia peluk istri dan anak. Membuka pakaiannya. Ternyata John selalu memakai rompi anti peluru. Tidak heran dinembak berapa kali tidak mati. Dia memberikan rompi anti peluru kepada istri dan putrinya untuk dipakai. Lalu ambil satu pistol. Satu kali tembak, satu orang, dua kali tembak dua orang jatuh. Tetapi peluru sudah habis. Jadi harus bertarung dengan tangan sendiri. Siapa yang bisa melawan dengan agen nomor 1 punya Korea? John datang ke ruang bosnya. Bos sedang pegang pistol. Terus-menerus menembak. Tapi John berhasil mengelak. Dia melompat tendang orang itu jatuh ke bawah. Mereka berdua jatuh keluar jendela. Tempuran selesai di sini. John berhasil selesaikan misi terakhir. Beberapa waktu kemudian, tidak terduga, Chul datang mencari dia. Dia omong ada misi butuh bantuan dari John. John sudah menolak undangnya. Karena hidup dengan damai sedang menunggu John di depan. Bukankah lebih baik hidup melalui hari-hari dengan damai?